Tuhan memberikan cobaan sakit, apakah Tuhan menguji kita atau menghapus dosa? Oke, ya. Kalau ada pencobaan itu atau kesulitan itu bukan dari Tuhan, ya. Bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai siapapun, tapi orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Pertama, atau juga bisa orang itu dicobai oleh roh jahat, begitu. Lah kasusnya Ayub misalnya. Ayub itu kan dicobai iblis. Lah iblis itu sebelum mencobai Ayub itu datang kepada Tuhan dulu, tetapi Tuhan membatasi membatasi pencobaan itu, ya. Tuhan berkata, oke, kamu boleh mencobai Ayub, tapi sayangkan nyawanya. Begitu, jadi membatasi. Begitulah kenapa dibatasi. Karena kalau dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kamu. Dan kalau pencobaan itu datang, kamu akan diberi jalan keluar oleh Tuhan, gitu. Jadi pertama, Tuhan tidak mencobai, yang mencobai adalah iblis, setan, roh jahat, gitu. Yang kedua, pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita, ya. Oleh sebab itu kita terus bersandar pada Tuhan dan tetap percaya Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan juga akan ikut campur tangan memberikan jalan keluar pencobaan tersebut, begitu. Nah, kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 28, dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita, ya. Jadi Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak memberi pencobaan, dan Tuhan itu malah justru menolong kalau orang yang sakit diberikan pertolongan, kesembuhan, kesehatan, gitu. Lah yang mencobai itu adalah roh jahat, iblis itu yang memberi kesulitan-kesulitan pada kita, gitu. Tapi Tuhannya baik, ya. Tuhan itu menolong kita, menguatkan kita, memberi kekuatan pada kita, gitu. Jadi kalau saudari sakit parah itu dapat dianalisis begini, ya. Penyakit itu bisa karena dari kesalahan kita sendiri, misalnya makanan, ya, makanan yang berlebihan. Kemudian juga dari kesalahan kita karena tidak merawat kesehatan, ya. Kemudian memang dari kuasa kegelapan, ya. Kuasa kegelapan itu memberikan kesulitan-kesulitan pada kita supaya kita dapat dikuasai oleh roh jahat itu, gitu. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya ya kita tetap baik pada Tuhan, dan oke, kalau penyakit itu nggak bisa sembuh misalnya, atau nggak bisa berkurang, ya sudah, kita tanggung saja, tapi hubungan kita dengan Tuhan tetap baik, begitu. Karena sakit penyakit itu, ya, ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak, ya. Tapi Tuhan bisa memberi mujizat, gitu. Tapi tidak semua orang itu menerima mujizat kesehatan, kesembuhan tersebut, gitu. Anda terima segala penderitaan Anda, kemudian Anda tetap bersuka cita di dalam Tuhan, ya. Diberi kesembuhan, ya bersyukur. Kalau tidak, Anda tetap aja percaya Tuhan, tetap mengikut Tuhan, itu. Hanya itu kuncinya, ya. Lah setiap orang pengen sembuh pasti, ya. Kalau nggak bisa sembuh, ya Anda hanya minta Tuhan kuatkan saya, gitu, ya. Kiranya Tuhan berkenan memberikan mujizat kepada Anda. Oke, ya.